Selamat malam semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar sih. Malam, jelas. Oke, loud and Malam. clear ya. Oke, sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Saya ini sangat suka bertanya dan saya mau meminta nanti jika seandainya saya bertanya atau menyebutkan nama saudara, kalau berkenan boleh di-unmute untuk menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya nggak susah kok. Saya ini suka sekali berinteraksi. Karena sejak pandemi ini jadi jarang berinteraksi dengan orang secara langsung, jadi kita manfaatkan Zoom ini sebagai salah satu fasilitas di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, seperti yang sudah disampaikan, hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar mengenai apa itu yang dimaksud dengan positive emotion dan juga relaxation. Kalau di bahasa Indonesia kan emosi yang positif dan juga relaksasi. Sebelumnya saya mau membawa kita kepada sebuah fenomena yang pastinya siapa sih yang nggak tahu tentang fenomena ini, pandemi COVID-19 yang memang sudah terjadi dari tahun 2019 bahkan sampai saat ini nggak hilang-hilang, and we have to live with it. Dengar-dengar akan dijadikan sebagai endemi gitu ya. Dan ternyata berbagai macam negara, tidak hanya di Indonesia, ternyata COVID-19 ini banyak sekali meningkatkan gangguan pada kesehatan mental. Mulai dari yang gangguan yang biasa sampai pada akhirnya menjadi sebuah gangguan yang cukup kompleks seperti depresi, ada juga stres yang berlebihan, kecemasan, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pandemi COVID-19 ini benar-benar membuat orang-orang menjadi lebih aware terhadap kondisi psikologisnya. Khususnya mungkin dari Community Die Promise ini menjadi suatu hal yang sangat baik karena topiknya healthy mind and healthy body gitu ya. Mungkin buat sebagian orang healthy mind itu atau kondisi psikis yang penting itu belum cukup penting buat dia, tapi ternyata semakin ke sini, semakin kita menghadapi stres karena pandemi COVID-19, ternyata awareness itu malah semakin terbangun. Jadi ada positifnya juga. Oke, ini bisa dilihat data di sini. Data ini saya dapatkan dari psikiatri, jadi PDSKJI. Teman-teman juga bisa searching di Google. Ternyata masalah psikologis per Oktober 2020, ini saya belum dapat data terupdate-nya tahun 2021, ternyata ini meningkat di Indonesia. Masalah psikologis yang mungkin stres, atau perasaan takut, masih yang di batas ambang wajar yang biasa kita alami, sampai kepada gangguan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan ada trauma psikologis yang mungkin dulu sudah selesai, tapi pada saat pandemi muncul kembali. Unfinished business muncul kembali. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat disayangkan, karena ternyata pandemi ini dampaknya nggak hanya secara fisik aja, mengganggu kita secara kesehatan, tapi juga terlebih secara psikis. Kadang saya suka bilang ke teman-teman saya, ke keluarga saya, ke orang-orang terdekat saya, di saat psikis kamu sehat, mudah-mudahan fisik kamu juga bisa lebih kuat. Tapi di saat psikis kita udah down, kita udah stres dengan segala situasi dan kondisi, itu uniknya akan mempengaruhi juga secara fisik. Kita akan menjadi lebih mudah capek, kita jadi lebih mudah rentan terkena penyakit, dan lain sebagainya. Jadi ternyata masalah psikis ini sama pentingnya dengan masalah fisik. Oke, saat ini saya akan membawa teman-teman, Bapak Ibu di sini, untuk membayangkan suatu pengalaman yang menyenangkan bagi saudara. Satu aja pengalaman. Mungkin saya kasih waktu sekitar 30 detik. Satu pengalaman yang paling menyenangkan. Boleh pengalaman masa kecil, atau pengalaman liburan, atau apapun itu. Oke, seperti yang tadi saya bilang, saya ini suka bertanya. Jadi saya mau, sepertinya ada yang bernama Anggi Silitonga dari Batam. Halo Batam, mungkin boleh share kira-kira pengalaman apa yang dibayangkan? Apakah ada orangnya? Kalau nggak ada mungkin boleh Helen. Aku melihat kamu tersenyum. Share apa yang dibayangkan? Kalau dari saya, pengalaman yang buat saya menyenangkan itu waktu pertama kali saya bisa menjahit.
Oke, pertama kali menjahit. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Helen. Apa yang dirasakan saat membayangkan hal tersebut? Bahagia, senang. Bahagia, oke. Bahagia, oke. Thank you, Helen. Oke. Oke, saya lihat ada yang baru open cam. Dari pekan baru ini namanya. Mungkin boleh share sedikit? Ya, gimana sis? Ini di Bang Dia. Mungkin tadi sebelum membayangkan suatu pengalaman yang menyenangkan buat saudara, mungkin apa yang terbayangkan? Bisa ketemu anak saya tadi pagi. Oke, apa yang dirasakan saat membayangkan hal tersebut? Iya, bahagia. Bahagia, oke. Yes. Terima kasih Helen dan Thank you. juga Bang siapa tadi namanya ya. Terima kasih. Oke. Di saat kita membayangkan sebuah hal, sebuah pengalaman, sebuah kejadian yang menyenangkan, pasti akan ada perasaan yang muncul. Bahagia, senang, dan lain sebagainya. Tentunya kalau saya tanya suatu pengalaman yang kurang atau tidak menyenangkan, pasti akan muncul emosi yang berbeda atau perasaan yang berbeda, seperti sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya. And it's normal. Normal banget untuk merasakan emosi-emosi yang muncul karena membayangkan sebuah pengalaman atau mungkin sedang berada di situasi tersebut. Sebenarnya saya mau jelasin dulu. Ternyata emotions itu ada yang positif dan ada yang negatif. Tapi keduanya bukan berarti yang positif baik, yang negatif jelek. No. Yang positif baik, yang negatif pun juga baik. Di saat individu memiliki regulasi emosi yang baik, dia punya kemampuan untuk meregulate emosinya, mengelola emosinya dengan baik. Positif dan negatif itu bukan berarti jelek atau baik, keduanya baik. Tinggal bagaimana kita meregulasikan hal tersebut. Hari ini saya akan fokus sama salah satu emosi yang positif, yaitu happiness yang nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kalau teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu bisa lihat di sini, banyak sekali emosi yang bisa dirasakan oleh mulai dari yang hal menyenangkan sampai mungkin hal yang membuat kita sedih. Hari ini saya akan fokus untuk membahas positive emotion. Oke, apa itu emosi yang positif? Kita sama-sama belajar, emosi yang positif itu ternyata melibatkan suasana hati dan perasaan yang menyenangkan. Lalu itu bisa membangkitkan semangat dan memiliki peran dalam kebahagiaan kita. Kalau tadi saya membayangkan abang menjawab bertemu dengan anaknya, itu pasti akan menjadi semangat tersendiri buat dia. Mungkin di saat tadi Helen bilang bisa menjahit, itu bisa membangkitkan semangatnya. Oh, dengan aku menjahit, aku jadi bisa jahit baju untuk aku, bisa untuk saudara-saudaraku, untuk ibu, dan lain sebagainya. Dan begitu juga halnya dengan pengalaman-pengalaman positif lainnya yang kita miliki. Jadi di saat kita merasakan emosi yang positif, tentunya kita akan lebih happy, kita lebih senang, kita juga lebih semangat dan berperan dalam kebahagiaan kita. Nah, ini yang menjadi kunci. Coba diingat-ingat, kebahagiaan. Menjadi unik karena ternyata beberapa penelitian mengatakan bahwa untuk sehat secara psikologis, salah satu hal yang bisa mencegah kita mengalami gangguan kesehatan mental adalah dengan meningkatkan kebahagiaan. Sesederhana meningkatkan kebahagiaan kita. Tapi kalau saya bahas itu kayaknya akan beda judul lagi, jadi nanti mungkin bisa di-arrange lagi nih ya, terkait dengan topik itu. Oke, sekarang saya mau membawa saudara-saudara kepada sebuah aktivitas kegiatan yang mungkin bisa dilakukan di rumah. Bagaimana caranya mengenali emosi pada diri kita sendiri. Biasanya mungkin ada beberapa orang yang kesulitan. Kapan ini menyelesaikan ini sesuai dengan rencana saya. Oke, sekarang aku mau nanya lagi nih, kira-kira
Mungkin bisa mention satu kejadian 1 minggu belakangan ini dan apa yang dirasakan. Aku mau Kak Tesil, boleh dong? Kak Tesil, boleh nggak mention satu kejadian dan apa sih yang Kak Tesil rasain dalam 1 minggu ini? Oke, kejadian mungkin ada kemarin sempat ke Bandung, terus aku jadinya bantu temen aku sih untuk anterin adiknya yang lagi sakit gitu kan. Terus kayak, tapi maksudnya walaupun kita capek, itu kan prosesnya capek ya, karena yang kita bawa orangnya juga lumpuh, jadinya bukan suatu hal yang gampang ya. Nah, tapi puji Tuhan walaupun capek, rasanya gimana ya, kayak seneng gitu loh, kayak bisa ngebantu. Cuman walaupun aku cuma nyetirin aja sih sebenarnya, tapi kayak seneng aja gitu loh, bisa ngebantu, terus kayak berguna gitu. Jadinya ya itu sih, puji Tuhan gitu aja. Aku senang jadinya bisa berbuat sesuatu yang kayaknya ya yang sesuatu yang kayaknya kecil, tapi ya semoga bisa membantu teman aku itu gitu. Okay, thank you so much Kak Tesil for sharing. Pengalaman Kak Tesil ini akan menarik karena ternyata sangat berhubungan sama materi yang ntar lagi akan saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin ada satu orang lagi yang mau sharing secara volunteer. Boleh mungkin pakai feature raise hand atau mungkin boleh ketik Aku di boleh? chat. Aku Boleh, ya? boleh. Oke, jadi mau sharing kejadian dalam minggu ini ya. Kita ada sedikit berkat yang Tuhan titipkan di rumah tangga. Jadi kemarin saya bareng sama istri, saya belanja beberapa kebutuhan pokok ya, seperti beras, kemudian minyak dan lain sebagainya. Kita berikan ke panti asuhan. Jadi dalam minggu ini agak sedikit hektik karena mempersiapkan itu untuk memberikan kegiatan sosial kepada orang-orang yang ada di panti. Itu yang perasaan saya sih feel kayak kita bisa melihat bagaimana mereka juga sangat merasa terberkati gitu, walaupun anak-anak panti ini kan sangat membutuhkan kasih sayang. Jadi dengan kehadiran kita saya merasakan mereka juga feel happy akan kehadiran kami. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Another kejadian pengalaman yang dialami yang sangat relevan sekali dengan salah satu tema pada hari ini, positive emotion, yaitu doing good does you good. Berbuat baik itu juga memberikan hal baik kepada diri kita. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini bisa teman-teman terapkan sehari-hari, mungkin bisa mulai mengidentifikasi ini setiap hari sebelum tidur. Sebelum tidur ini menjadi salah satu kegiatan yang bisa kita, nggak usah muluk-muluk sambil menulis. Mungkin kalau ada yang kurang suka nulis, bisa kita taruh di notes handphone, atau mungkin kita share di Instagram story kita. Sekarang banyak gitu ya, kita share pengalaman-pengalaman yang positif supaya kita juga spread positive vibes untuk orang lain. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Kalau nggak ada saya lanjut. Oke. Ternyata tadi apa yang disampaikan dengan Kak Tesil dan juga disampaikan dengan Bang Juniansen, ini match. Nggak secara sengaja ya, ini match banget gitu. Menjadi salah satu dua contoh yang match dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Doing good does you good. Kenapa? Kenapa doing good itu berbuat baik bisa juga membuat kebaikan kepada kita. Bisa kita berbuat baik, terjadi perubahan secara fisiologis pada otak, hormon, dan lain sebagainya yang memicu perasaan senang itu muncul. Happiness muncul pada diri kita. Lalu, di saat mungkin tadi Kak Tesil, Bang Juniansen, atau teman-teman semua sedang berbuat baik, sebenarnya kita sejenak sedang mengalihkan hidup kita dari permasalahan hidup yang kita miliki. We forget about all the bad things in the world, dan kita fokus terhadap satu hal, di mana kita ngerasa tuh kita bisa bantu orang ini, kita bisa memanfaatkan diri kita bisa menjadi berguna di saat kita berada di situasi tersebut. Dan ternyata doing good does you good, berbuat baik juga bisa membantu menghilangkan perasaan negatif, baik terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain.
Dan yang terakhir, mengingatkan untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini. Ini yang terkadang menjadi hal yang dilupakan sama orang-orang. Di saat mungkin kita sudah berada di atas, kita punya semuanya. Di saat pandemi kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bekerja, pekerjaan kita masih bagus. Kita kadang lupa untuk bersyukur. Itu juga yang tadi mungkin dilakukan oleh Bang Juniansen dan teman-temannya, mengingatkan kita untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini dengan berbagi dengan orang lain. Jadi terkadang itu kita lupa lihat ke bawah. Terkadang kita tuh mungkin selalu melihat ke atas. Padahal sebenarnya melihat ke atas yang baik itu kita juga melihat ke bawah. When we look up for Jesus, we also look down for other people who needs our help, yang membutuhkan bantuan kita. Oke, ini yang menjadi menarik. Tadi saya bilang saya akan fokus kepada satu emosi positif, yaitu happiness atau kebahagiaan. Berdasarkan penelitian, teman-teman, saudara-saudara sekalian bisa cari di Google. Cari aja positive psychology happiness dan relevansinya dengan gangguan kesehatan mental. Nanti saya mungkin bisa juga kasih beberapa referensi jurnal di sini. Kalau teman-teman mau baca penasaran gitu, masa sih kebahagiaan bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, bisa membantu kita lebih menjadi individu yang sehat secara mental dan menjadi lebih baik. Kenapa? Ternyata happiness itu pencegah terbaik dari gangguan kesehatan mental. Mungkin selama ini kita, saya, teman-teman, dan semuanya, terkadang kita fokus hanya dengan kekurangan kita. Tapi kita kurang fokus terhadap apa kelebihan yang kita miliki. Mungkin bisa secara sikap, atau mungkin personality, dan apapun itu, yang mungkin lebih menunjukkan kepada kelebihan kita. Kalau teman-teman penasaran, boleh coba search mengenai positive psychology, itu mengatakan di saat kita mengoptimalkan kelebihan yang kita miliki, di situ kita bisa reach suatu kebahagiaan. To reach eudaimonia. Jadi eudaimonia ini menarik sekali, mungkin masih jarang terdengar gitu ya. Apa sih eudaimonia gitu? Dia kadang suka disebut dengan happiness atau good spirit dan juga human flourishing, di mana individu mencapai kapasitas maksimalnya dengan memaksimalkan segala hal positif yang dia miliki untuk menjadi individu yang secara psikologis lebih sejahtera. Menarik ya, lebih sejahteranya itu tuh akan jadi highlight banget tuh. Sebenarnya individu yang sejahtera seperti apa sih? Individu yang psychological well-being tuh seperti apa sih? Jawabannya simpel banget, individu yang bahagia, yang memaksimalkan segala kemampuannya, segala hal positif yang dimiliki dalam hidupnya, untuk bisa berguna buat dirinya sendiri, buat orang-orang terdekatnya, dan juga buat orang lain. Di sini aku mau sedikit bahas mengenai eudaimonia. Ini bukan tidak sama dengan hedonia. Jadi terkadang mungkin kita menyamakannya dengan pleasure atau dengan kesenangan, dengan hedonia ya. Padahal itu beda. Jadi kebahagiaan yang kita dapatkan di sini itu benar-benar pure kebahagiaan. Bukan berarti ada perasaan senang yang lebih sampai mungkin akhirnya jadi bisa dibilang hedonia. Kembali lagi, hal ini bisa dicapai dengan mengoptimalkan hal-hal positif dalam kehidupan kita. Ada salah satu website yang mungkin bisa memberitahu apa kelebihan saudara-saudara dan apa yang bisa saudara lakukan. Ada namanya Via Karakter. Nanti kalau misalnya teman-teman saudara-saudara sekalian penasaran, kira-kira kemampuan positif yang aku miliki seperti apa sih? Hal-hal positif yang aku miliki seperti apa sih? Bisa coba survei di situ, itu nggak lama kok, sekitar 5-10 menit, accessible, dan itu gratis. Nanti akan saya share by the end of the session. Mungkin bisa dicoba. Dan coba untuk memaksimalkan hal-hal positif. Jadi jangan terus-menerus kita membahas atau mencoba untuk membenahi kekurangan kita. Ternyata dengan mengoptimalkan kebahagiaan itu juga menjadi hal yang penting. Oke. Berikutnya mungkin ini salah satu contoh aktivitas yang bisa dilakukan terkait dengan bagaimana kita menimbulkan emosi yang positif dalam diri kita, bagaimana kita meningkatkan kebahagiaan melalui emosi positif yang kita alami. Jadi mungkin teman-teman semua di sini pasti udah sering banget dengar gratitude notes, atau mungkin bisa tulis, today I am grateful for, hari ini saya bersyukur untuk sesederhana, hari ini saya bersyukur karena saya makan makanan kesukaan saya. The simple thing.
Hari ini saya bersyukur karena saya masih bisa bangun pagi dengan tidak kurang suatu apapun. Atau mungkin hari ini saya bersyukur karena saya bisa join di session malam ini. Jadi saya tahu ternyata bukan hanya soal kekurangan, tapi soal kelebihan. Mungkin ini bisa jadi hal yang sederhana, tapi hal ini mengajarkan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Before you go to bed, mungkin sebelum tidur, atau mungkin bangun pada pagi hari ini, coba mulai melatih diri kita untuk mengungkapkan 3 buah hal yang kita syukuri pada hari ini. Atau mungkin 3 hal yang nggak usah 3, 1 aja, it's okay deh. Jadi memang hal ini perlu latihan gitu dan perlu dibiasakan. Percayalah, pasti akan ada perubahan dalam kehidupan teman-teman semua. Ini psychologically loh, bukan aku yang bilang ya. Jadi kalau teman-teman mau cari mengenai gratitude activity di Google gitu, efektivitasnya seperti apa, boleh banget dicari. Pasti muncul, ada gitu. Oke, seperti biasa, aku mau ada yang sharing lagi nih. Ada Ines Amelia dari Jakarta. Halo, Kak Ines. Mungkin boleh share sedikit apa 3 hal yang disyukuri hari ini? 3 hal yang disyukuri hari ini bisa tidur semalam, bisa tidur nyenyak, dan bangun juga dengan keadaan sehat, bisa makan, dan bisa diberi kecukupan. Itu udah cukup banget. Oke, terima kasih Kak Ines. Sini Bang Juniansen juga via chat, hari ini saya bersyukur karena bisa makan sayur favorit saya, sayur oyong. Itu yang hijau ya, bener kan ya? Makanya yang hijau warnanya. Oke, it's a simple thing but it makes you happy. Mungkin ada lagi yang mau sharing, boleh kalau misalnya malu untuk berbicara atau menunjukkan wajahnya, mungkin boleh share di kolom chat. Ada yang mau sharing lagi atau mungkin boleh pakai feature raise hand? Saya mau dengar suara dari Bali nih. Ada Francia? Mungkin boleh share? Ya, halo Kak. Oke, 3 yang aku syukuri hari ini ya. Oke, tapi sebenarnya ini aku agak aneh sih Kak. Jadi tadi itu aku sebenarnya ada ikut kelas gitu kan. Dan aku nggak bisa jawab, tapi aku seneng. Oke, kenapa tuh? Aku malah bukan seneng sih. Jadi aku sedih, tapi aku seneng karena udah berani nyoba gitu. Jadi kayak aku nggak nyesel gitu. Karena meskipun nggak bisa jawab juga sih, meskipun salah, tapi akhirnya dibenerin juga. Jadi aku tetap bersyukur soal itu gitu. Terus yang kedua juga, tadi aku juga puji Tuhan ada berkat terus jadinya bisa makan enak gitu. Terus yang ketiga bisa join di Zoom seminar kali ini juga aku bersyukur banget. Gitu. Oke. Thank you so much, Francia. Oke, menarik ya. Nggak ditanyain pertanyaan, tidak bisa menjawab, tapi Francia lihat apanya? Dia lihat keberaniannya untuk menjawab pertanyaan itu. It's a good thing. Jadi kita tidak muluk-muluk hanya melihat kesalahan kita, tapi kita juga lihat prosesnya nih. Mungkin nggak mudah gitu ya. Mungkin ada orang yang tidak terbiasa berbicara di depan publik, atau mungkin menjawab pertanyaan, udah takut salah duluan, dan lain sebagainya. But when you try, and it makes you feel happy, itu membuat memberikan perasaan yang positif buat kamu. Jadi harus lanjutin terus ya, Francia, untuk selanjutnya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau share terakhir? Ada lagi? Atau di kolom chat? Oke, kalau ada nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Jadi tadi ini, kegiatan ini, aktivitas ini, bisa teman-teman coba di rumah dilakukan gitu ya. Mungkin bisa juga misalnya sekedar, atau mungkin kita bisa coba untuk teks sahabat-sahabat kita. Mungkin say thank you buat dia karena udah ada selama ini menjadi teman curhat, atau mungkin say thank you untuk mama papa, say thank you untuk siblings, dan lain sebagainya. Oke, next. Ternyata balik lagi ke doing good does you good. Berbuat baik menjadi hal yang baik juga buat Anda. Ternyata dengan berbuat baik, kita membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kebaikan itu menular. Kebaikan itu menular, teman-teman. Sesederhana misalnya ada orang yang membagikan makanan di jalan. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya pada waktu itu melihat salah satu pemuda, dia naik motor, dia bagi-bagi kacang hijau untuk sarapan petugas Orange di Jakarta, di sekitar jalanan Jakarta.
Besokannya saya mikir, oke, karena saya hari ini puji Tuhan punya rezeki lebih, saya mau bagi-bagi makanan juga deh. Jadi dengan melakukan kebaikan tanpa kita sadari, mungkin orang yang melihat atau orang yang mendapatkan, pada akhirnya dia merasa diperlakukan baik, dan dia jadi melakukan hal yang baik juga kepada orang lain. Dan doing good does you good juga dapat membantu kita untuk hidup lebih bahagia dan berumur panjang. Saya yakin semuanya di sini pasti mau berumur panjang. Gitu ya. Memang mungkin ada yang banyak bilang umur kan sudah takdir Tuhan, tapi nggak ada salahnya kita berbuat baik untuk membuat hidup kita much more happier. Emosi yang positif juga ternyata dapat mengurangi stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan dapat melindungi kita dari penyakit. Kalau dari sisi medisnya, kembali lagi memang akan ada hormon-hormon yang meningkat di saat kita menggunakan berbuat baik atau sedang mengalami emosi-emosi yang positif, sehingga kadar stres kita itu menurun. And it makes us healthier. Tentunya di saat pandemi seperti ini, kekebalan tubuh yang kuat yang kita miliki. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik ke siapapun. Di saat kita berbuat baik, hal tersebut baik untuk kesejahteraan kita dan baik bagi mereka yang menerima. Mungkin selama ini kita berbuat baik hanya melihat it is good for them. Itu baik buat mereka. Tapi ternyata enggak sesederhana dan enggak sesimpel itu. Ternyata hal itu juga bisa membuat kita lebih sejahtera secara psikologis. Mungkin kalau sejahtera secara ekonomi ya kadang kita kan mungkin kita donate atau kita kumpulin uang ya berkurang kan, itunya berkurang, tapi kesejahteraan kita secara psikisnya itu yang jadi meningkat. Oke, ini ada salah satu penelitian yang pernah dilakukan sama ABOR pada tahun 2020, ini baru banget, tentang doing good does you good. Jadi pada waktu itu ada relawan yang mereka volunteer untuk orang-orang lanjut usia, jadi di sebuah yayasan. Mereka ditaruh di situ sekitar 6 bulan. Dan apa yang terjadi? Mereka dapat banyak pelajaran dari bagaimana mereka menjadi caregiver dari lansia ini. Dan hasilnya dapat memberkaya hidup dengan memperkuat ikatan dengan orang lain, meningkatkan kesejahteraan, melindungi dari perasaan sedih, depresi, dan keputusasaan. Karena mungkin kalau kita main sama lansia, sama opa-oma kita, atau mungkin sama orang tua kita yang sudah berusia lansia, kadang mungkin ada yang hard untuk susah gitu ya untuk dihandle. Tapi di saat kita mungkin menganggap itu sebagai sebuah wadah kita untuk berkembang, wadah kita untuk lebih banyak berbuat baik, hal itu dapat meningkatkan. Berbuat baik itu sederhana teman-teman semua. Mungkin kalau pre-COVID ada berbagai macam hal yang bisa kita lakukan, seperti misalnya kita lagi jalan di mall, atau mungkin kita lagi masuk ke tempat manapun, terus kita tahan pintu untuk orang yang ada di belakang kita. Saya sering melakukan itu, apalagi kalau saya lihat ada ibu-ibu bawa anak. Pasti saya nggak tega dan saya akan langsung tahanin pintunya untuk dia. Tapi kalau sekarang kita takut ya. Jadi itu agak sedikit susah untuk dilakukan. Lalu memberikan salam kepada orang yang kita temui, misalnya security, petugas Transjakarta, Gojek, dan Grab. Ini saya cerita lagi sedikit. Dulu di saat Jakarta masih macet-macetnya, saya itu kalau pulang kampus itu bisa jam 8, jam 9 malam, dan itu lagi macet-macetnya. Suatu saat lagi macet, di sebelah saya ini persis ada taksi biru itu kosong, dan saya rasa sedih gitu, kayak kasihan ya, dia cari duit dari Argo itu, sedangkan taksi dia kosong dan ini macet banget. Apa yang saya lakukan, saya buka kaca terus saya senyum. Semangat ya Pak, saya bilang. Dan apa yang dilakukan, dia senyum juga saudara-saudara sekalian. Untung saya enggak, saya nekat gitu ya, untung saya enggak dilempar atau diapain. Mungkin ini apa sih Mbak gitu ya, kok bilang kayak gitu, maksudnya apa gitu. Tapi ternyata dia malah senyum balik ke saya. Dan itu buat saya juga jadi seneng. Dan sesederhana mengucapkan terima kasih. Maybe sometimes we forget to say thank you. Kadang kita suka lupa gitu ya, mengucapkan terima kasih kepada orang lain, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau post-COVID, nah ini yang jadi menarik nih. Menyalakan kamera saat ibadah, mengikuti seminar, meeting, mengikuti kelas online, dan lain-lain. Ini saya nggak nyindir yang lagi off camera, saya nggak nyindir. Tapi saya melakukan survei kecil-kecilan gitu ya, terkait mungkin dengan mereka yang membawakan ibadah di gereja, atau mungkin mereka yang membawakan seminar gitu. Apa sih yang dirasain saat mungkin hanya 20% dari partisipan yang membuka kamera. Mereka bilang, saya kayak ngomong sendiri, gitu. Saya jadi kayak so asik sendiri. Tapi nggak apa-apa, saya tetap senang. Karena mungkin sebenarnya di balik kamera itu mereka juga lagi menatap saya.
Mungkin mereka they're not ready, maybe they're wearing pajamas gitu ya, mereka pakai piyama atau mungkin belum make upan dan lain sebagainya. Sebenarnya no excuses untuk nyalain kamera gitu. Saya jadi kayak maksa, nggak apa-apa banget kok. Itu kan pilihan. Di saat teman-teman mau membuka kamera, itu udah salah satu hal yang mencontohkan bagaimana kita berbuat baik. Jadi next seminar Bang Juniansen dilihat ya partisipan yang ada muncul di sini udah harus mau buka kamera nih. Oke. Dan satu hal lagi, berbuat baik itu sederhana seperti berdonasi. Kalau teman-teman lihat sekarang sejak pandemi, saya melihat semangat anak muda ini luar biasa. Sangat luar biasa. Dari berbagai macam kalangan. Mungkin sekarang yang lagi viral nih ikoi-ikoyan ya, tapi mereka kan itu duitnya udah nggak terhitung banyaknya ya. Tapi saya juga lihat semangat-semangat para pemuda, baik mereka yang saya kenal ataupun yang nggak saya kenal gitu dari awal pandemi, banyak banget melakukan kegiatan sosial. Sesederhana membagikan makanan, atau mungkin mereka open donation untuk panti asuhan, dan lain sebagainya. Dan itu sesederhana berbuat baik. Ya, kalau kata pengamen 1.000-2.000 nggak buat teman-teman miskin kok. Gitu. Jadi donasi juga jangan dilihat dari berapa yang kita kasih, tapi dari niat kita. Apa yang kita rasakan setelah memberikan donasi itu. Kalau setelah memberikan donasi kita rasa nyesel, ya udah, mending ditunda dulu. Tunggu sampai memberikan donasi itu bisa memberikan hal yang menyenangkan buat kita. Kenapa? Ini berdasarkan penelitian bisa meningkatkan serotonin. Ini penelitian dilakukan oleh mahasiswa di Oxford University. Oke, kita lanjut. Oke, next. Pas nih ya, saya udah mau sampai. Oke, next, relaxation. Ini jadi hal yang menarik. Kalau tadi kita udah belajar banyak mengenai emosi positif, kita belajar tentang happiness, kita belajar tentang doing good does you good, berbuat baik juga untuk diri Anda. Sekarang kita belajar relaxation. Kenapa sih relaksasi menjadi sebuah hal yang penting untuk dipelajari? Karena percayalah kita hidup di dunia yang full of tense, sangat tegang dengan segala situasi, segala macam situasi pergumulan yang kita hadapi. And this is salah satu hal yang bisa kita lakuin yang sederhana, yang bisa mungkin teman-teman bisa lakukan di rumah, tanpa mungkin ada bimbingan dari saya, atau mungkin dari professionals. Apa itu relaksasi? Relaksasi itu adalah strategi coping yang adaptif dan sederhana. Strategi coping itu bagaimana kita meregulasikan stres kita, bagaimana kita menghadapi stres yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa saya menyelipkan materi relaksasi pada hari ini? Karena saya yakin pasti stres itu tuh udah jadi makanan kita sehari-hari. Mungkin kadang ada yang bisa bagaimana melewati stres itu, tapi kadang juga ada yang kurang mampu. Gitu ya. Mungkin dia belum mengembangkan kemampuannya secara optimal. Nah, ini salah satu hal yang bisa dilakukan. Dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan yang dialami oleh individu. As simple as doing relaxation. Dan juga bisa mengurangi reaksi emosi yang dikeluarkan saat mengalami emosi yang negatif. Misalnya sedang marah, mau marah sama anak gitu ya, yang buat yang udah punya anak. Atau mau marah sama pasangan buat yang udah punya pasangan. Mau marah sama bawahan atau mungkin sama atasan. Coba relaksasi. Ambil waktu 2-3 menit, lalu lakukan relaksasi. Di saat kita melakukan relaksasi, tubuh dan pikiran kita jadi rileks. Dan seringkali secara otomatis, stres itu sebenarnya membuat otot-otot kita tegang dan terabaikan. Tapi ini nggak kita rasakan ya. Mungkin kita rasanya kita mikirin banyak hal, kita stress over so many things, tapi ternyata itu dampak juga ke fisik kita. That's why we need to relax, supaya stresnya kita itu tidak berdampak secara signifikan terhadap kondisi fisik kita. Saya mau kasih salah satu latihan relaksasi yang cukup sederhana, yaitu relaksasi pernapasan. Teman-teman hanya perlu ingat 3 angka, 4, 3, dan 6. Kalau misalnya nanti sudah merasa, ini hitungannya terlalu pendek, bisa dicoba lebih lama lagi, bisa pakai 4, 7, 8. 4, 7, 8, sama 4, 3, 6. Caranya gampang, tapi harus dengan menggunakan pernapasan melalui diafragma. Kadang orang awam gitu ya, mungkin yang belum tahu tentang hal ini, kita kalau tarik napas itu perutnya ikut ke dalam. Sebenarnya yang benar itu perutnya itu malah jadi gendut. Di saat kita buang napas malah perutnya jadi ketarik. Nanti ini mungkin sambil teman-teman bisa coba latihan di rumah gitu, bagaimana melakukan pernapasan melalui diafragma. Kalau sudah dapet nih, sudah bisa, kita bisa coba hal ini. Hal ini gampang banget, cukup menghirup nafas selama 4 detik melalui hidung.
Lalu kita tahan selama 3 detik dan buang melalui mulut. Kalau saya selalu sarankan melalui mulut, kenapa lebih terasa? Melalui mulut selama 6 detik. Dan ini diulangi 5-10 kali, mungkin it takes about 2 until 3 minutes, or maybe ya maksimal 5 menit lah. Jadi nggak buang-buang waktu melakukan ini. Sebentar banget kok. Dan coba untuk melakukan hal ini. Mungkin sebenarnya saya mau coba kita bersama-sama nih untuk melakukan teknik relaksasi. Mungkin saya akan coba pimpin. Boleh ya Bang Juniansen ya? Ini bukan meditasi atau bukan hipnotis ya teman-teman ya. Ini namanya relaksasi pernapasan. Oke, saya minta saat ini saudara-saudara sekalian untuk fokus hanya pada suara saya. Mungkin di tempat saudara ada suara lain yang sedang saudara dengar. Mungkin ada suara AC, atau mungkin ada suara-suara lain. Saat ini saya minta saudara-saudara untuk mengambil posisi duduk senyaman mungkin. Boleh senderan, boleh mungkin tangannya taruh di bagian paha, atau mungkin kalau lagi ada yang tiduran, juga boleh. Silakan mengambil posisi senyaman mungkin. Kalau ada yang mau tutup mata, juga boleh. Kalau sudah, fokus kepada diri saudara saat ini. Fokus kepada mungkin ada bangku yang sedang saudara duduki. Bawalah diri saudara kepada situasi saat ini. Here and now. Sekarang dan saat ini. Kalau sudah bisa fokus terhadap diri saudara sekarang dan saat ini, silakan menarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3. Hembuskan melalui mulut secara perlahan. 4, 5, 6. Kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3. Hembuskan melalui mulut secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang pada hitungan ketiga, saya minta teman-teman yang sedang menutup matanya, boleh kembali membuka matanya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin yang saya bisa lihat secara jelas tadi ada Bang Juniansen. Mungkin Bang Juniansen bisa share tadi, sebenarnya ini agak cepat gitu ya, karena kalau di rumah bisa diulangi lebih dari 2 kali, tapi karena kita mungkin di sini hanya exercise sedikit, mungkin Bang Juniansen bisa share apa yang kira-kira dirasakan. Iya, yang saya rasakan lebih tenang, nyaman, dan kayaknya oksigen ke otak lebih banyak ya. Oke. Tenang, nyaman, dan merasa oksigen ke otak itu lebih banyak. Oke. Iya. Thank you, Bang Juniansen. Mungkin ada teman-teman lain yang mau. Termute speakernya, unmute dulu. Termute. Oh, oke. Mungkin Kak Dita boleh share? Ya, menarik banget sih. Ini aku jadi ngingetin waktu pernah ikut seminar, aku lupa ya. Tapi dia kasih tips juga untuk yang pernapasan tadi sis bilang 478. Tapi soon after that gue lupa. Dan thank you udah ngingetin. Memang ngerasa fresh banget sih. Ini benar-benar bagus banget sih, relax. Oke. Thank you Kak Dita. Oke, biasanya kalau hitungan 478 itu biasanya memang banyak diterapkan pada mereka yang mengalami gangguan kecemasan atau mungkin panic attack dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti melakukan relaksasi ini teman-teman jadi punya gangguan kesehatan mental tertentu ya, enggak. Dan jangan tunggu punya gangguan kesehatan mental dulu baru relaksasi. Jangan. Jadi kita biasakan. Biasanya kalau saya itu sambil dengerin musik juga boleh, atau mungkin kita sambil nonton video yang kita suka, mungkin pemandangan atau mungkin suara air sedang menciprat gitu ya, atau mungkin suara hilir sungai dan lain sebagainya. Jadi cari suasana setenang mungkin yang bisa membuat kita merasa nyaman. Gitu. Tapi kembali lagi jangan lupa untuk melalui pernapasan melalui diafragma. Itu yang menjadi paling penting. Dan untuk melihat efektivitasnya, saudara-saudara bisa mengidentifikasi sebelum melakukan teknik relaksasi pernapasan, apa ya yang gak enak di bagian tubuh saya. Misalnya, kok kayaknya detak jantung saya cepet banget sih?
Atau mungkin, aduh kayaknya I feel tense in my head deh. Kayaknya pusing deh nih, ada rasa nggak enak nih. Atau mungkin ada rasa-rasa nggak enak di bagian tubuh tertentu. Setelahnya kita identifikasi lagi, hilang nggak ya? Mudah-mudahan sih hilang. Kalau misalnya dilakukan dengan cara yang benar dan dengan serius, mudah-mudahan bisa menghilangkan tenses, ketegangan yang kita rasakan. Oke, nah ini saya kasih sedikit nih. Di sini ada mungkin notes gitu ya yang bisa dibuat di saat kita mau melakukan teknik relaksasi pernapasan. Waktunya kapan, jam berapa. Kondisi sebelum relaksasi antara scale from 0 to 10. Misalnya kepala saya sakit rasanya di angka 5. Lalu kondisi setelah relaksasi ada di angka berapa? Misalnya menurun atau mungkin malah naik. Kalau malah naik berarti relaksasi ini mungkin kurang pas buat teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang malah di saat tahan napas malah jadi makin sesek, atau mungkin tahan napas malah kayaknya jadi panik gitu ya. If it doesn't work, nggak apa-apa, it's okay to stop. Memang di aktivitas-aktivitas kegiatan yang bisa membuat sebuah perubahan khususnya terkait dengan kondisi psikologis itu cocok-cocokan. Jadi kalau nggak cocok, it's okay. Masih ada hal-hal lain yang banyak yang bisa kita lakukan. Gitu. Nanti mungkin saya akan share ada modul yang saya buat. Kalau teman-teman memang mau, saya bisa share nanti di kolom chat. Saya akan share, itu saya buat dengan teman-teman kelompok saya pada saat kuliah. Modulnya cukup menarik dan cukup bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa membantu teman-teman juga, tapi itu memang lebih kepada bagaimana mengelola stres. Nah, salah satunya adalah dengan si relaksasi pernapasan ini. Oke, tadi kita udah bahas panjang lebar tentang relaksasi pernapasan, tentang mulai dari awal, positive emotions, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan saat ini di kondisi pandemi seperti ini. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan yang dapat menunjang kesehatan kita secara psikis untuk menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, kita bisa membuka jendela dan pintu di saat pagi hari gitu ya. Kalau misalnya it's possible for you, boleh open jendela dan juga pintu supaya kita dapat udara segar dari luar dan kita dapat matahari. Kita juga jemur badan pagi-pagi. Kalau rentang yang bagus tuh maksimal sampai jam 12 ya. Jadi ambil 10 sampai 15 menit, mungkin kita sambil dengerin lagu atau mungkin kita sambil mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan juga mendengarkan 1 sampai 2 lagu kesukaan kita yang bisa membuat suasana hati kita tuh lebih senang, lebih happy. Dan kita bisa juga mencoba untuk melakukan peregangan di pagi hari, stretching. Apalagi kita kaku ya, mungkin buat yang kerja di sini kita bisa hampir 7-8 jam depan laptop, atau mungkin di sini yang dari rumahnya ke kantor berpergian jauh harus nyetir lama, sometimes itu membuat kita lelah secara fisik gitu. Kita bisa lakukan peregangan di pagi hari, terus sesimpel ini salah satu contoh berbuat baik gitu ya, menyapa tetangga yang lewat. Kalau sekarang kan takut ya, agak mau ke depan juga takut gitu ya. Sekedar mungkin kita say hi, mungkin kita nggak tahu sebenarnya tetangga kita lagi sakit, atau mungkin tetangga kita lagi butuh bantuan dan lain sebagainya, atau mungkin teman-teman kita yang mungkin udah lama kita nggak ketemu, kita bisa tanya kabar mereka. Jadi mungkin ada teman-teman, mungkin saya sedikit share, mungkin ada 1-2 teman saya yang sejak pandemi ini jadi jarang ke gereja gitu ya. Kadang saya suka tanya gitu, apa kabar dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tanya kabar teman-teman kita. Dan lagi tadi mengucapkan 3 hal yang kita syukuri dalam boleh 1 hari, boleh 1 minggu, boleh 1 bulan, boleh 1 tahun, it's okay. Intinya recognize things that you are grateful for. Dan yang 2 terakhir, melakukan relaksasi yang tadi, relaksasi pernapasan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk berbuat baik. Sekian diskusi materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke. Oke, terima kasih Sis Fabrisa. Teman-teman yang merasa terberkati boleh chat di kolom komen, say amen atau say thank you ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya boleh di typing di kolom chat atau nanti kita buka sesi kalau bagi teman-teman yang pingin langsung bertanya via ini ya langsung gitu. Nanti kita juga akan buka pertanyaan. Oke, Sis, di sini udah ada pertanyaan yang masuk ke saya. Saya akan bacakan ya. Pertanyaan pertama, sebentar. Bagaimana cara men-switch dari emosi negatif ke emosi yang positif? Apakah kita harus langsung
langsung cari orang yang bisa membantu kita? Oke. Satu dulu ya? Iya, boleh, silakan. Aku jawab ya. Oke. Bagaimana meng-switch dari emosi positif ke emosi negatif? Tentunya butuh proses. Kalau misalnya tadi pertanyaannya, apa kita harus langsung cari orang yang bisa membantu kita? Ya. Sebenarnya jawabannya bagaimana saudara biasanya menghadapi hal itu. Tapi yang bisa saya kasih tahu, di saat kita mungkin mau switch emosi kita yang negatif dan emosi positif, satu hal yang jangan pernah dilakukan adalah deny. Don't ever deny apa yang sedang dirasakan. If you feel sad, kalau sedih dan mau nangis, nangis silahkan sepuas-puasnya. Nangis silahkan sepuas-puasnya. It's okay, gitu ya. It's okay to cry and it's okay to be not okay. Nggak apa-apa, mau Anda laki-laki, mau Anda perempuan. Kadang-kadang saya suka risih gitu ya dengar, ih masa laki-laki nangis sih gitu ya. No, crying it's a normal emotion buat perempuan ataupun laki-laki. Jadi mungkin Bang Junianto di sini mau lagi sedih terus nangis, sok atuh nangis ya. Nggak apa-apa, mungkin teman-teman lain di sini, abang-abang yang lain gitu ya, di saat sedih, mau nangis, silahkan nangis. Tapi gimana kita switch-nya? Di saat kita sudah tenang, don't forget to smile. Jangan lupa untuk mensyukuri hal-hal yang juga baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan selalu ingat, this too shall pass. Itu jadi favorite tagline saya banget tuh, this too shall pass. Di saat kita mengalami sesuatu, seperti ada salah satu ayat Alkitab yang mengucapkan gitu ya, kesusahan yang kamu hadapi hari ini tidak akan lebih dari kekuatan atau mungkin kemampuan yang kamu miliki. Jadi di saat kita dihadapkan dengan sebuah persoalan, dihadapkan dengan sebuah hal yang mungkin membawa kita mengalami emosi yang negatif, kita terima. Kita rasakan, lama-lama juga boleh, tapi jangan kelamaan. Kita rasakan gitu ya. Mungkin di sini kemarin itu ada klien saya, iya saya habis putus sama pacar saya. Itu kan emosi negatif ya. Kita nangis, kita rasa sedih, kita kecewa, kita nyesel. Apalagi mungkin putusnya karena diselingkuhin dan lain sebagainya. It happens a lot. Tapi apa yang saya bilang? Gak apa-apa, you can cry for 2 weeks. 2 minggu kamu boleh nangis, kamu boleh malas-malesan, kamu boleh nggak ngapa-ngapain. Tapi habis itu, don't forget to smile. Dan balik lagi berfungsi secara normal. Jadi, kalau ditanya how to switch, terima dulu. Kita terima, jangan kita deny. Kita terima. Setelah itu, baru kita coba cari hal-hal yang bisa membuat suasana hati kita menjadi lebih baik. Gitu jawabannya tuh, Bang Junianto. Semoga menjawab ya. Menangis itu wajar. Iya, betul. Betul sekali. Amin. Terima kasih, Sis. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk ya. Mau bertanya, saat relaksasi, seringkali malah terdistraksi sama pikiran sendiri. Itu gimana ya cara mengatasinya? Nah, lalu yang kedua, relaksasi praktisnya bisa apa lagi ya selain pernafasan? Nah, mungkin Sis boleh jawab satu dulu. Oke. Yang pertama gitu ya, kadang sering terdistraksi gitu ya. Sebenarnya saya juga kok. Saya ini nggak cocok dengan relaksasi pernapasan karena agak susah buat saya untuk memfokuskan pikiran saya gitu ya. Kadang jadinya mikir ke yang mana-mana atau mungkin malah jadi nggak fokus at all gitu. Tapi balik lagi, bagaimana caranya mendistraksi? Tentunya dengan latihan. Jadi nggak bisa sebenarnya sekali dua kali terus kita langsung lihat manfaatnya seperti apa. Enggak. Jadi we have to practice, exercise, dan benar-benar melakukan itu dengan serius gitu. Misalnya kalau misalnya mudah terdistraksi, coba pindahkan perhatiannya mungkin ke mendengarkan musik atau mungkin alunan-alunan musik yang santai, jangan musik yang jedak-jeduk ya. Jadi musik yang santai atau mungkin suara rintik hujan, suara hilir sungai yang enak gitu. Teman-teman bisa cari di YouTube kok relaxing sound. Nanti dia berpuluh-puluh jam tuh ada di situ. Jadi you can play that sound supaya mungkin suara bisa terdistract di situ. Tapi sebenarnya sebelum kita bisa fokus terhadap apa yang mungkin kita sedang lakukan dengan relaksasi gitu ya, kita bisa juga coba untuk menerapkan here and now. Here and now. Don't think about yesterday. Jangan pikirin besok. Jangan pikirin lusa. Cukup pikirkan apa yang sedang saat ini dirasakan, dialamin, atau yang sering dilakukan. Gitu. Untuk pertanyaan nomor 2, selain relaxation bisa melakukan apa lagi ya? Relaksasi pernapasan. Relaksasi itu sebenarnya ada berbagai macam jenis. Mulai dari stretching itu sebenarnya termasuk relaksasi. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau praktis lebih lanjut,
Ada mungkin relaksasi sambil stretching gitu ya. Jadi menggunakan gerakan bagian tubuh tertentu dengan hitungan-hitungan tertentu dan juga tentunya tetap mengatur penapasan, karena mengatur penapasan itu menjadi sebuah hal yang penting karena dia bisa membuat kita all the tenses in our body itu jadi berkurang, ketegangan-ketegangan yang kita rasakan. Gitu. Jadi kalau relaksasi penapasan itu sebenarnya baru yang sederhana. Mungkin yang lain yang bisa dilakukan, bisa juga coba self-soothing. Mungkin kalau ada yang belum pernah dengar, self-soothe, yaitu dengan menggunakan panca indera kita, mulai dari penciuman, perasa, pendengaran, indera peraba, dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh yang lagi viral itu, misalnya punya scented candle. It relax our penciuman kita, punya scented candle. Atau mungkin kalau yang di sini yang cewek-cewek, sebenarnya cowok juga nggak apa-apa nih kalau mau pakai lotion kesukaan atau mau pakai wangi-wangian gitu ya, it's okay. Itu relax, itu relaxing your body. Atau mungkin kalau dari mata kita nonton film yang indah gitu, yang pemandangannya indah-indah, mungkin pemandangan pantai atau jangan pemandangan yang aneh-aneh ya, jadi pemandangan pantai atau pemandangan gunung dan lain sebagainya mungkin bisa membuat relax buat kita. Atau kita dengar musik tuh beda-beda ya. Ada orang yang dengar musik agak sedikit loud tapi itu bisa bikin dia tenang, tapi ada mungkin orang yang butuh musik soft dan lain sebagainya. Jadi relaxation itu banyak banget yang bisa dilakukan. Nah, mungkin yang bisa dilakukan sama teman-teman di sini yang sederhana yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal itu. Oke, terima kasih Sis. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana respon kita kalau kita sudah berbuat baik sama orang itu, tetapi orang itu tidak menghargai perbuatan baik kita? Apa yang harus kita lakukan? Oke. Kadang sedih ya. Pasti sedih. Baik lagi, nggak apa-apa sedih. Tapi kembali lagi, kita ingat, ternyata mungkin selama ini kita itu punya pikiran, kita buat baik buat orang itu. Ternyata enggak. Kita buat baik buat diri kita sendiri. Bisa kita berbuat baik, kita juga melakukan hal baik buat diri kita. Jadi mungkin itu kadang perception yang mungkin belum dipahami sama banyak orang gitu ya. Karena kadang kita mikirin orang lain, bagaimana reaksi mereka, bagaimana raut wajah mereka saat diberikan sebungkus nasi makanan atau mungkin dikasih sembako dan lain sebagainya. No, jangan hanya fokus terhadap hal itu, tapi kita juga fokus sama diri kita. Apa yang kita rasakan saat kita memberikan itu? Ya mungkin di saat kita ngelihat mereka mungkin seperti kurang bersyukur, it's okay, nggak apa-apa. Tapi apa yang kita rasakan saat kita membagikan itu, memberikan itu, di saat kita berbuat baik. Itu jadi tidak semua perbuatan baik bisa diterima baik sama orang, tapi percayalah dengan berbuat baik itu baik buat diri kita. Jadi don't stop to make a good things ya. Betul. Harus tetap. Oke, bagi teman-teman, ini aku mau buka sesi untuk teman-teman yang pengen bertanya langsung sama speaker, kami persilakan. Tapi jangan curcol ya, nanti teman-teman kita yang lain jadi nggak kebagian. Silakan teman-teman, boleh bertanya, monggo. Boleh lah, Siapa ini yang mau bertanya? Apa, Francia ngalah, yang lebih muda ngalah. Siapa dulu nih? Sis Francia dulu aja. Apa, Silakan Sis. Oh, oke, ya udah. Jadi ini, aku mau nanya Kak. Jadi kemarin itu aku sempat diskusi gitu kan sama teman aku. Aku nanya kayak gini pertanyaannya. Kenapa kayaknya isu kesehatan mental ini kayaknya baru booming tuh sekarang, maksudnya pas pandemi kayak gini gitu kan. Nah, kayaknya pas zaman papa aku itu kayaknya nggak ada deh yang kayak gini. Saya papa aku pas aku ceritain kayak gini dia malah kayak ngira akunya alay gitu kan. Jadinya aku mikir emang zaman dulu nggak ada yang kayak gini-gini gitu kan. Terus aku tanya sama teman aku, terus dijawab sama teman aku kalau dulu tuh nggak ada labelnya gitu. Jadi kalau misalnya takut, misalnya misalnya trauma dan lain sebagainya itu ya di kategorinya takut ya gitu. Baru sekarang aja ada labelnya, ada kecemasan dan lain sebagainya gitu. Ya itu sih Kak yang aku bingungin kenapa kayaknya zaman dulu orang pada baik-baik aja gitu. Tapi yang saat ini ada orang yang depresi, ada jenisnya beda, ada yang bipolar kayak gitu-gitu. Oke. Itu aja pertanyaannya, Francia? Oke, aku coba jawab ya. Oke, thank you for the question. Menarik ya, kenapa pada akhirnya isu kesehatan mental booming banget sekarang? Kenapa, Francia? Karena dulu nggak ada media sosial.
Sekarang kita bisa access all things in our media sosial. Kalau tadi Francia tanya ya, kecemasan kok adanya baru sekarang sih Kak? Bipolar adanya baru sekarang sih Kak? No, enggak sayang. All gangguan kejiwaan itu sudah ada dari lama banget. Udah dari dulu. Tapi kenapa pada akhirnya hal ini jadi booming? Karena pertama, kita sekarang punya media sosial, kita punya internet, kita bisa search apapun. Yang sangat disayangkan, sekarang kita jadi kadang self-diagnose. Kita jadi mendiagnosa diri kita sendiri. Oh, aku nggak bisa bergaul sama orang banyak nih, padahal mungkin sebenarnya dia malu. Kayaknya aku ngobrol ngerasa nggak nyaman deh, aku punya gangguan terkait dengan kemampuan bersosialisasiku, aku BPD nih kayaknya. Borderline Personality Disorder. Jadi kadang informasi-informasi yang kita dapatkan di sosial media atau mungkin yang kita dapatkan di Google itu malah jadi buat diri kita jadi nggak baik. Kalau tadi Francia tanya kenapa pada akhirnya banyak label-label gitu ya, sebenarnya itu udah lama gitu ya. Kalau di Indonesia itu pakainya PPDGJ, Francia. Tapi kalau di secara psikologis kita pakai namanya DSM. Jadi itu manual diagnosa untuk gangguan kejiwaan atau gangguan kesehatan mental tertentu. Tapi yang memang masuknya sudah kategori gangguan. Sudah membuat individu ini tidak bisa berfungsi secara normal. Ada 4. Distress, dysfunction, danger, sama satu lagi aku lupa. Satu lagi apa ya? Danger, distress, dysfunction, deliberate. Oke, aku lupa ya. Pokoknya itu ada 4 hal itu. Jadi 4Ds. Patokannya itu. Gitu. Jadi kenapa pada akhirnya booming? Kenapa pada akhirnya saat ini jadi rame gitu? Karena kembali lagi media sosial, teknologi yang pada akhirnya sudah bisa banyak kita akses. Ketersediaan layanan secara kesehatan mental, psikologi itu juga udah makin banyak sekarang. Kalau dulu itu nggak ada yang namanya psikolog praktek di puskesmas. Sekarang wajib ada. Di rumah sakit juga wajib ada. Gitu. Jadi, dan semakin banyak penelitian tentunya yang menjelaskan ternyata kesehatan itu nggak hanya fisik loh yang penting, tapi secara psikis juga penting. Gitu, Francia. Semoga menjawab ya. Oke, Kak. Thank you. Terima kasih Sis Francia. Nah, ini tadi siapa lagi yang mau bertanya secara langsung? Saya boleh menanggapi, Bro Jun? Boleh, silakan, Bro. Ya, jadi, sorry ya, ini agak direct aja. Saya senang dengan pribadinya saudari Fabrisa ini. Iya, jujur saya bilang, saya mempunyai sifat yang mirip dengan beliau. Kenapa? Karena saya pikir the small things make it bigger. Ya, ini jujur ya. Jadi saya tadi terharu ketika ketemu Super Taxi nih. Nah, saya sering kepo tuh, kadang-kadang ada telemarketing telepon saya. Saya tolak, saya bilang, Mbak semangat ya, masih banyak lagi customer lain. Ya, itu hal kecil gitu loh, tapi itu membuat orang tuh jadi ya semangat gitu. Ketika kita tidak bisa. Jadi saya punya prinsip bahwa ketika kita bisa bantu, kita bantu. Tapi ketika kita tidak bisa bantu, jangan celakai orang. Nah, itu prinsip saya. Coy, kau mai hasilang gitu. Jadi itu adalah prinsip saya. Dan yang kedua, apa yang bukan milik kita jangan diambil. Nah, itu nanti itu ya. Jadi saya juga pernah seperti ini, jujur. Pada saat apa ya, bukannya saya meninggikan diri, tidak. Ada suatu masa ketika itu saya lagi makan nih, habis makan, terus saya jalan gitu kan, bawa mobil. Tiba-tiba di depan itu ada kucing kecil. Orang nggak peduli, saya berhenti. Yang belakang saya ngelaksonin, saya nggak peduli kan, saya turun itu, saya ambil kucing itu, dan dia nyebrang kayaknya matanya nggak nampak kecil gitu kan, jadi saya ambil, saya bawa ke depan itu. Setelah orang itu mengerti dari belakang, baru dia kasih tanda mantap ya, gue langsung pergi aja gitu kan. Itu sih, jadi ya itu saya suka di situ ya. Jadi make a small thing, tapi itu membuat orang itu merasa ada semangat ya, walaupun dalam penolakan seperti Super Taxi tadi ya. Itu saya suka sekali. Ya, jadi kita mempunyai perasaan itu yang sama gitu. Terima kasih ya, sangat menginspire cerita ini. Thank you very much. That's all. Thank you. Terima kasih Bro Ali ya, mantap, luar biasa. Ini saksian ya. Oke, ini ada yang raise hand ya, Sis Lisa Xiao. Silakan Sis Lisa, mau bertanya langsung. Halo. Halo, silakan Sis. Sorry ya, saya off kamera. Soalnya saya dalam keadaan nggak sehat, jadi mukanya pucat dan lain-lain. Ini saya mau tanya soal ciri-ciri orang yang ada gangguan psikologi itu, ciri-cirinya apa aja gitu?
kadang-kadang kita kan mungkin nggak menyadari, jangan-jangan kita sendiri yang sebenarnya ada gangguan secara psikologis gitu, mungkin lagi dalam keadaan depresi atau apa, ciri-cirinya tuh apa gitu, ciri-ciri. Oke. Thank you. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Cepat sembuh, get well soon. Semoga merasa lebih baik, bisa merasa lebih baik. Pertanyaannya adalah ciri-ciri ya terkait dengan orang mungkin yang sudah mengalami gangguan psikologis. Kembali lagi, yang paling bisa kita identifikasi dari mungkin orang-orang yang mengalami gangguan psikologis itu adalah keberfungsiannya dia dalam sehari-hari. Mungkin biasanya orang ini bisa mengerjakan pekerjaannya secara optimal, tapi kok belakangan ini jadi kesulitan atau malah jadi hilang-hilangan. Mungkin biasanya kalau di perusahaan gitu ya, karyawan, bosnya tuh kok ini anak buahnya nggak ngelarin pekerjaannya, padahal biasanya nggak seperti ini, dan lain sebagainya. Di saat mungkin sudah ada hal-hal yang tidak berfungsi secara biasanya atau secara normalnya orang ini, kita harus tanyakan. Maka dari itu penting banget nanyain kabar orang yang mungkin udah lama nggak kita dengar. Kadang juga orang yang memiliki gangguan psikologis itu cenderung menarik diri. Jadi dia menarik diri dari orang, mungkin dari lingkungan, dan lain sebagainya. Mungkin tadi sempat termention depresi, itu salah satu ciri-cirinya, menarik diri. Mungkin untuk berpartisipasi dalam Zoom seperti ini aja tuh, it's really hard for person who's having depression. Susah banget gitu. Terus setelah kita lihat keberfungsiannya dia, kita juga mungkin bisa lihat bagaimana emosinya dia. Misalnya, kok orang ini lebih sering sedih ya? Mungkin dia lagi ada masalah. Maybe dia sedang mengalami stres. Atau mungkin orang ini kok lagi sering banget marah ya. Atau mungkin kok pasangan saya tuh marah-marah terus ya. Ada apa sih dengan dia? Mungkin sebenarnya dia sedang mengalami sebuah stres yang mungkin nggak bisa not bearable enough for dia, untuk dia gitu. Nggak bisa ditangani dengan baik. Sehingga akhirnya jadi berpotensi untuk menjadi gangguan. Sebaiknya di saat sudah melihat sign-sign itu, kembali lagi, ketidakoptimalan dalam keberfungsian sehari-hari, baik kita ataupun individu, kita bisa mungkin sarankan coba konsul yuk, atau mungkin ajak ngobrol, ajak curhat. Sometimes people need only to be listened. Jadi kadang tuh kita sesederhana kita memposisikan diri kita sebagai an active listener, pendengar yang baik, non-judgmental, tidak menceramahi, hanya mendengarkan. Kadang tuh orang-orang seperti itu dia butuh didengarkan. Mungkin unek-uneknya dia simpan sendiri, nggak punya teman cerita, apalagi kondisi pandemi seperti ini, percayalah, it's really hard for everyone. Even for me gitu ya, sebagai seorang lulusan psikologi dan sekarang berproses menjadi seorang psikolog, saya mengalami kesulitan, I struggle a lot di awal pandemi. Gitu. Tapi kembali lagi, kalau di sini tanya solusinya apa untuk masalah psikologi, yang pertama di saat mungkin sudah merasa, kok saya tidak seperti saya yang dulu ya, kok saya cenderung menarik diri, kok saya tidak berfungsi secara optimal seperti saya dulu, ada apa? Sekarang ini banyak sekali layanan konseling online, mungkin Sis Lisa atau mungkin teman yang membutuhkan bisa diarahkan mencari konseling online, atau mungkin kalau memungkinkan untuk pergi ke psikolog juga boleh. Atau mungkin butuh teman cerita, bisa diarahkan, mungkin bisa cerita ke teman yang support system terdekatnya gitu. Tapi memang di saat nanti gangguan kesehatan mental itu sudah menjadi sebuah, kita bilangnya kalau kita bahasa psikologinya gitu ya, jadi abnormal atau hal-hal yang abnormal, dan pada akhirnya menjadi gangguan kejiwaan tertentu, tentunya membutuhkan bantuan profesional, such as mungkin bisa pergi ke psikolog atau mungkin ke psikiater. Begitu, Sis Lisa, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Sis Fabrisa untuk ininya ya, explanation-nya. Oke teman-teman, saya buka satu pertanyaan lagi, karena jamnya juga sudah semakin tight ya teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi, kita akan kasih kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya langsung. Sis Dita, Mega ya? Mega, oke. Sis Mega ya. Oke, silakan Sis Mega. Lama tak mendengar suaranya, silakan. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Malam, Kak Fabrisa. Makasih ya buat materinya, bagus banget, membantu banget. Mudah-mudahan suara aku jelas ya. Jelas. Jelas. Emang gambarnya nggak ada. Iya,
takutnya ganggu sinyal, soalnya aku lagi di Bogor. Jadi agak-agak itu, ya gitulah pokoknya, sinyalnya takutnya jelek gitu. Nah, aku mau tanya, banyak orang-orang sekarang emang larinya ke psikolog walaupun online doang gitu, di YouTube atau di mana denger suara psikolog gitu. Tapi aku lihat banyak nih orang-orang, apalagi anak-anak muda yang bablas istilahnya. Mereka tuh larinya ke yang namanya toxic positivity. Jadi malah menghindari yang energi-energi negatif ya, emosi-emosi negatif gitu. Padahal kan itu harusnya nggak boleh gitu. Kita juga harus kenal yang namanya emosi negatif. Gimana sih caranya biar kita tuh nggak bablas? Kita tuh emang harus menerima, sadar kalau hidup kita emang ada tuh dua emosi itu harus terjadi gitu. Yang positif sama yang negatif gitu. Karena banyak orang yang nggak maunya positif doang. Gitu sih. Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana menghindari toxic positivity atau kenapa banyak yang mengalami itu ya? Lebih ke gimana sih cara menghindari itu biar nggak bablas kita. Oke. Gimana caranya menghindari toxic positivity? Kembali lagi ya, mungkin kalau misalnya tadi aku sampaikan, pastinya nggak boleh deny. Jadi kalau toxic positivity itu mungkin ada teman-teman yang kurang familiar dengan hal ini, itu semacam menganggap pemikiran positif atau mungkin hal-hal yang positif itu adalah solusi dari semua masalahnya mereka. Jadi apapun yang positive thinking aja lah, udah lo positive thinking aja lah. You don't have to feel sad, man. Bawa senang aja lah hidup lo gitu ya. Jadi semuanya ditarik ke hal yang positif. Semuanya ditarik ke hal yang positif. Kembali lagi mungkin dari tadi juga udah aku cukup tekankan gitu ya. We have to accept first. Jadi kita harus terima. Positif emosi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dan bukan berarti emosi yang positif itu baik, bukan berarti emosi yang negatif itu jelek. Kedua jenis emosi ini sama-sama baik buat kita. Asal bisa kita kelola dengan baik. Jadi bagaimana supaya kita nggak mengalami itu, jangan berpikiran bahwa kita harus selalu mengalami hal-hal yang positif. Bukan emosi yang positif ya, hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Atau pemikiran-pemikiran yang selalu positif dalam kehidupan kita. Kembali lagi, it's okay to feel sad, nggak apa-apa sedih, boleh nangis, nggak apa-apa kecewa, gitu ya. Dirasakan, jangan didinai, kita rasakan, tapi habis itu jangan lupa kita untuk switch ke emosi yang lebih positif. Jadi, learn how to regulate your emotions, belajar untuk meregulasikan emosi. Jadi bukan lo toxic positivity itu kan dia lebih, misalnya ya saya lagi dalam keadaan punya masalah gitu, terus saya bilang gitu, udahlah ada Tuhan pasti bisa lah mengatur segala macam dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya jalan terbaik, tapi saya nggak ngakuin apa-apa. Itu salah satu contoh dari toxic positivity. Misalnya, anak usia sekolah, dia besok mau ujian, tapi dia nggak belajar. Tapi dia bilang, oke lah, I have God, I have a big God, pasti Tuhan bisa bantu. Kira-kira dia bisa nggak jawab pertanyaan yang ada di ujiannya itu? Enggak kan? Maksudnya enggak atau mungkin belum tentu kan? Karena mungkin berpikiran hal-hal positif, pemikiran-pemikiran positif sebagai satu-satunya solusi untuk masalah. Tapi sebenarnya enggak seperti itu. Itu sih mungkin yang bisa aku jawab. Mungkin kita boleh optimis, tapi jangan lupa untuk ada hal-hal lain juga nih yang perlu kita pertimbangkan. Jadi kadang mungkin teman-teman di sini bisa selalu ingat segala sesuatu yang berlebihan itu kurang baik. Jadi emosi positif yang berlebihan juga sebenarnya bukan berarti selalu berdampak baik terhadap kehidupan kita. Jadi sesuai takarannya pas-pas, dipas-pasin gitu. Oke, terima kasih Sis Fabrisa. Oh ya, untuk Sis Mega, untuk topik tentang toxic positivity ini kita udah bahas 2 minggu yang lalu di seminar kita ya. Nanti mungkin Sis Dita, saya nggak tahu apakah sudah kita upload atau belum. Nanti di YouTube ya teman-temannya, recordingnya Zoom kita 2 minggu lalu dibawain oleh Sis Rina tentang toxic positivity. Jadi teman-teman yang 2 minggu lalu yang nggak kedapatan boleh lihat di YouTube ya teman-teman, boleh ini materinya bagus banget tuh tentang toxic positivity. Bener banget yang dibilang sama Sis Fabrisa, jangan semuanya itu kita bikin hajar ble, bablas semua ya kan, semuanya positif. Ada skema-skema tertentu yang harus kita jalani. Oke,
Terima kasih banyak Sis Fabrisa untuk materinya pada malam hari ini. Aku merasa terberkati sekali. Thank you banget ya. Semoga kiranya apa yang saat ini sedang didalami studinya boleh cepat selesai ya. Bisa buka praktek, dan teman-teman bagi yang mau nanti konseling sama Sis Fabrisa, kalau sudah punya praktek boleh ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, Sis Fabrisa kami undang untuk boleh pimpin kita dalam doa tutup. Oke, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu terhadap kehidupan kami. Di sini kami berkumpul bersama dengan teman-teman dari Die Promise Community dan juga teman-teman lain yang pada saat ini bergabung dari berbagai macam daerah. Puji syukur atas kehadiran mereka pada hari ini dan juga acara ini telah berjalan dengan lancar. Kiranya apa yang hamba sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri hamba dan juga bagi teman-teman yang hadir pada saat ini. Kiranya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami sehingga kami bisa merasakan kehadiran-Mu dan kehadiran-Mu dapat membentuk kami menjadi individu yang lebih baik lagi sehingga kami tidak lelah untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Kiranya Engkau memberkati kami, khususnya dalam kondisi pandemi. Engkau memberkati masing-masing kami, memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, khususnya kesehatan kami. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada masing-masing kami, rezeki, dan juga pemenuhan kebutuhan fisik ataupun psikologis. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang nanti juga akan beristirahat. Kiranya Engkau memberkati masing-masing kami, menurunkan malaikat-Mu agar kami dapat beristirahat dengan tidak kurang satu apapun dan kembali bangun pada besok pagi dan bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Oke. Amin. Terima